Hukum giveaway gimana, Ustaz? Ada rinciannya, Bang. Jadi kita kasih solusi. Assalamualaikum Ustaz Amin Nur Bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Wafiq barakallah Ustaz. Hayakallah Ustaz. Hayakallah. Wah, Masya Allah. Yang ditunggu-tunggu teman-teman. Akhirnya beliau datang juga. Wah, apalagi di sini sudah banyak yang bisa ngasih solusi selain saya. Enggak dong Ustaz. Maksudnya kan kalau Ustaz Amin ini kan biasanya muncul di pencarian-pencarian YouTube terkait pengusaha-pengusaha. Hukum giveaway. Masya Allah. Hukum banting harga, hukum ngasih harga, hukum diskon. Waduh, macam-macam Ustaz. Apalagi Anda juga banyak ya, terutama ngambil dari ilmu Ustadz nih teman-teman ya. Terkait begitu-begitu tuh, ya macam-macam deh. Apalagi untuk ditarik mundur dari awalnya, pondasi fikih bermuamalahnya itu sendiri Ustaz. Nah ini penting, akad-akad bagaimana. Banyak kan nanya-nanya juga seperti itu. Ini kalau kita partneran sama ini gimana nih begini. Kalau konsepnya dia cuma naruh duit doang, abis itu dia nggak mau ngurusin ke dalam gimana? Dia investor, totally investor. Pokoknya kita bahas bareng-bareng. Apalagi ada buku yang memang ini insya Allah viral nih Ustaz. Ini kita hadiahkan untuk Bang Dery. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah, semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Baik. Tuh pengantar fikih jual beli dan harta haram. Ini penting nih. Ini bocorannya guys. Tadi kan udah saya baca dari daftar isi apa segala macam. Ternyata ini pondasi dasar ya Ustaz ya. Jadi ini buku kami tulis sebagai dasar ketika orang ingin belajar fikih muamalah dari nol. Dari nol. Ya. Yang nggak kenal sama sekali, pengen mengetahui bagaimana sih tahapan ketika belajar fikih muamalah, kami sarankan bisa membaca buku ini. Nah, ini penting nih sebelum kita ngegas, sebelum belajar ke yang lain. Jadi kalau kita mau belajar tentang bagaimana hukum giveaway, bagaimana hukum GoPay dan seterusnya, nanti ada buku yang lain yang kami tulis. Namanya judulnya Halal Haram Bisnis Online. Itu penting. Iya. Tapi sebelumnya memang pondasinya ini dulu Ustaz ya. Jadi kalau mau dari nol belajar fikih muamalah, buku ini. Ini pilihan ini. Jadi jangan dulu kita terlalu jauh, dasarnya aja belum benar gitu istilahnya Ustaz. Ini pondasinya nih penting banget ya. Ya, karena kalau langsung sudah belajar tentang masalah permodalan, bagi hasil, orang hanya ngasih dana dan dia nggak kerja, terus hukumnya bagaimana? Dia langsung belajar ke situ bisa jadi agak sedikit bingung karena belum kenal macam-macam akad. Nah, di buku ini di bagian awal kami detailkan dulu macam-macam akad. Dilihat dari bentuknya, dilihat dari konsekuensinya, kemudian dilihat dari statusnya sah atau tidak. Itu disebutkan di awal buku ini sebagai pengantar. Wah mantap. Analoginya kenapa kita sibukkan rooftop, balkon, gentengnya mau pakai apa, sementara kita masa nggak mikirin semennya, pondasinya, bahan-bahan yang harus dibutuhkan itu ada di sini. Ini dong, jangan sampai rooftopnya, balkon udah kebangun, taunya 3 bulan hancur, ambles. Baik. Karena mungkin nggak tahu susunannya, partikelnya apa aja. Mantap. Nanti kita bedah bareng-bareng ya Sat ya. Insya Allah secara sederhana Insya Allah kita coba bedah. Jadi intinya begini Bang Dery ya. Sebagai seorang Muslim kita kan wajib belajar ya. Yes, dan dalam setiap aktivitas harus didasari dengan ilmu. Seperti yang diajarkan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Orang harus punya ilmu sebelum dia bicara dan sebelum dia beramal. Sehingga dalam setiap aktivitas kita harus ada dasar ilmu. Dan ilmu itu ada ilmu wajib, ada ilmu yang sifatnya anjuran. Yang wajib ada yang sifatnya wajib kifayah dan ada yang wajib ain. Dan ilmu wajib ain itu berarti harus diketahui oleh setiap muslim. Artinya kalau dia nggak tahu, maka dia akan bisa dipastikan akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Contohnya ada ilmu akidah yang bagian paling penting ya. Kemudian ilmu masalah tauhid, ilmu tentang bagaimana cara sholat yang sah, ilmu tentang bagaimana cara puasa yang sah, dan seterusnya bagi mereka yang berkewajiban untuk itu, yang berpuasa. Ilmu tentang bagaimana bayar zakat bagi mereka yang berkewajiban untuk zakat. Dan kita sebagai manusia kan pasti bermuamalah. Baik melakukan muamalah yang sangat sederhana kayak jual beli, atau muamalah yang hubungannya dengan interaksi orang lain seperti permodalan. Kemudian ketika ada teknologi yang baru tentang masalah konsep bisnis, ada GoPay, ada Shopee Pay Later dan seterusnya, ada marketplace dan seterusnya. Itu semuanya sudah dibahas oleh para ulama. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya,
bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam perbuatan pelanggaran, riba atau yang lainnya, sementara kita nggak sadar. Iya. Sehingga bagi siapapun pelaku bisnis semacam ini, dia fardu ain untuk belajar itu. Fardu ain. Hukumnya fardu ain ya Ustaz ya? Karena dia harus tahu fondasinya, latar belakangnya, batasan mana halal mana haram. Iya. Dan ada banyak penekanan yang disampaikan oleh para sahabat di masa silam, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu ketika beliau inspeksi ke pasar Madinah, lalu para pengusaha, para pedagang di situ ditanya satu demi satu ya tentang fikih muamalah. Kalau dia nggak bisa, diapain? Diusir. Sambil bawa dirrah, bawa tongkat kecil, ya, tongkatnya ajudan atau tongkatnya jenderal itu. La yabi'u fi sukina illa man tafaqah. Nggak boleh transaksi di pasar kami, berjualan di pasar kami, kecuali orang yang paham fikih jual beli. Itu kalau kita terapkan di zaman sekarang kan mungkin banyak sekali pengusaha yang gagal. Iya Ustaz. Kamu nggak berhak untuk jual beli, coba gimana? Ya karena ya katanya berantakan banget Ustaz. Betul sekali, masih banyak mereka yang awam sekali tentang fikih jual beli, tentang bagaimana cara bertransaksi yang benar. Dan Ali bin Abi Thalib juga punya motivasi yang sama. Beliau pernah mengatakan, manittajara qabla ayatafaqqaha irtatama fir riba tsumma irtatam. Siapa yang sudah berbisnis, berdagang sebelum dia paham tentang batasan halal haramnya, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, semakin terjerumus. Sebab dia nggak tahu. Dan alhamdulillah sekarang ada banyak sekali teman-teman yang geliat hijrahnya itu sudah mulai bermunculan ya, semangat untuk hijrah. Bersamaan dengan dakwah para asatidzah yang menyampaikan tentang bahaya harta haram. Iya. Sehingga mereka mulai sadar bahwa yang namanya karakter dunia, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diadzab. Gak ada pilihan yang ketiga. Waduh. Nah, jadi dia diajak untuk berpikir, kamu hidup gak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, dan duniamu akan pasti mengalami dua peluang itu. Kalau yang halal dihisab, yang haram diadzab. Jadi persiapkan untuk menghadapi pertanyaan ini. Nah, landasannya adalah dia harus tahu ilmunya. Nah, di bagian awal dari buku pengantar fikih jual beli, kami sebutkan motivasi itu. Kenapa kita meninggalkan yang haram? Kenapa kita harus hijrah? Bukan karena nyari keberkahan biar harta kita makin banyak. Katanya kalau orang itu hijrah makin berkah, makin banyak hartanya, makin banyak duitnya. Bukan karena itu. Pertimbangan terbesar kenapa kita hijrah, kenapa kita meninggalkan harta haram, karena kita sadar akhirat. Sebab hidup tidak sekali, dan apapun yang kita upayakan, sebagaimana kata Nabi SAW, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba gak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia gunakan. Jadi dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Berat ya. kita harus kasih solusi untuk dua pintu ini. Iya itu Ustaz. Anda harus tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang benar. Iya. Dan buku ini kami tulis membahas itu, masalah halal haramnya. Oke. Dan Anda juga harus tahu bagaimana cara menggunakan harta itu dengan benar. Dan saya punya buku khusus tentang itu, judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Oh, di luar ini berarti Ustaz? Di luar ini. Di sini disinggung dikit nggak Ustaz? Kalau itu enggak. Jadi Kode Etik Pengusaha Muslim itu buku yang membahas tentang bagaimana sih jadi pengusaha Muslim yang ideal. Setelah dia jadi pengusaha kan berarti kita nggak bahas halal haram lagi. Lo sudah berada di zona aman dari harta haram. Tapi pikirkan untuk bagaimana cara menggunakan harta kamu ini dengan maksimal, biar nanti antum bisa menjawab ya pertanyaan yang kedua. Fima anfaqah, bagaimana kau gunakan harta itu. Karena tanggung jawab kita di posisi dua itu. Maka dari hal ini kami mengajak teman-teman ya. Jadi kalaupun antum punya perhatian tentang masalah ilmu fikih, ilmu akidah dan seterusnya, antum juga perlu menyisihkan waktu tuh untuk belajar masalah muamalah. Sebab siapapun ya yang bekerja pastikan dia berhubungan dengan itu. Ya, apalagi ketika ada banyak keterlibatan teknologi ya, yang mungkin dulu kita nggak pernah kepikiran akan ada e-money, sekarang muncul.
Kita nggak kepikiran akan ada marketplace sekarang muncul. Iya. Dan mungkin nanti kedepannya wallahu alam kasih solusi akan membuat satu marketplace jasa ya. Wah, amin ya Allah. Nah, terus Rilis. nanti rilisnya kapan nih Bang? Insya Allah bulan depan. Bulan depan ya. Bulan depan. Tergantung ini fatwa bocoran dari- ini berarti. Bocoran. Tergantung fatwa Ustadz Ami. Wah, Masya Allah. Kan terkait muamalah nih, banyak freelancer di sini Sat yang nantinya akan ikhtiar buat cari nafkah untuk Saya keluarganya. baru dapat informasi tadi. Ya makanya itu dia bocorannya. Ustadz Ami fatwa, insya Allah launching. Masya Allah. Masih banyak asatidzah yang lain yang Masya Allah. Kan perlu dibedah juga Sat akad-akad kami seperti Masya apa Allah. gitu. Ntar mohon izin Sat bantu kami Sat. Insya Allah. Iya itu dia tuh. Baik. Kemudian kalau bagi yang pengen belajar secara khusus tentang masalah akad kerjasama, doroba, musyarakah, kemudian bagi hasil yang benar itu bagaimana? Iya. Saya ada buku khusus judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam. Iya. Dan alhamdulillah dari semua buku saya dalam bidang muamalah itu sudah selesai dibedah di ANB Channel. Oh ya. Sepanjang pandemi. Jadi kita ANB Channel yang seusia pandemi itu kurang lebih 2 tahun ya. Iya 2 tahun. Diskusinya cuma bahas buku yang saya tulis. Oke. Kecuali satu sesi kalau tidak salah yaitu tentang fikih zakat yang saya belum punya bukunya. Akan, insya Allah. Sudah punya rencana untuk menulis buku itu. Wah mantap. Masya Allah. Boleh mungkin kita bisa kolaborasi. Kalau saya lihat kan teman-teman ya, Ustadz Ami itu buku-bukunya banyak banget, masya Allah. Nah, ini bisa dilihat di Nah, belakang ini. untuk masalah fikih muamalah. Afwan ya di bagian belakang ini saya kurang lebih ada 17 ya. Ada pengantar ilmu waris, ada halal haram bisnis online, Oke. ada pasar muslim dan dunia makelar. Wah Yang ini itu. bahas masalah harga ya. Heeh. Gimana Nah. hukum tentang banting-bantingan harga, kemudian cara yang benar dalam menetapkan harga, aturan di pasar. Kemudian ada pengantar permodalan dalam Islam, ada apa dengan riba. Ini buku saya yang paling banyak beredar. Ada apa dengan riba? Khusus bahas masalah riba. Oh jadi yang bahas masalah cinta itu udah lewat lah Ustadz ya. Makanya ada apa dengan riba yang Yang sekarang. si judul bukan saya sebenarnya. Itu usulan dari teman-teman. Iya. Tapi bagusan itu, Niru. bagusan itu. Jadi kita bahas khusus masalah riba, termasuk dunia perbankan yang kaitannya dengan masalah riba. Dan buku itu sudah beredar kurang lebih 15.000 eksemplar. Wow. Karena dia mendampingi gerakan anti riba yang cukup banyak masif di Indonesia. Iya betul. Terus kita juga punya buku Ada Orang Utang. Ini bahas tentang masalah fikih utang. Saya dengernya malah ada orang utan. Tahunya ada orang utang. Ustadz Ami kalau bikin judul masya Allah loh. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk itu. Dan Masya yang Allah. terakhir baru saja Nah, ini. terbit yang ini, ya, yang buku coklat nih. Sebentar Ustadz. Sepertinya ini lagi rame diperbincangkan Ustadz. Fikih bermadzhab. Ini lagi rame mengenai ada yang bilang mau dilarang bermadzhab, ada yang bilang boleh bermadzhab, terus rame. Apa jangan-jangan keramaian yang terjadi ini bertepatan juga dengan keluarnya buku ini Ustadz? Buku ini sudah terbit sebulan sebelum ada kejadian rame-rame ini. Oh gitu. Sangkanya gara-gara rame Nggak ada kaitannya. Ustadz bikin. Kita nulis sudah cukup lama. Saya nulis buku ini kurang lebih 3-4 bulan. Oke. Kemudian setelah kita bedah dapat kurang lebih 1/3 ya. Baru muncul status dari para asatidzah bahas masalah madhab. Iya. Oh iya itu. Allahu alam, kita nggak ada hubungannya dengan itu. Oh nggak ada hubungannya. Tapi buku ini sudah terbit, muncul kasus itu. Tapi kayaknya yang diangkat bukan dari buku ini, tapi dari perkataan para ulama yang lain. Oh iya. Ya semoga bisa jadi panduan. Iya. Karena saya memahami begini, ada banyak teman-teman yang butuh jawaban. Iya. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara ustadz. Iya. Bagi yang nggak bisa memposisikan diri kan kadang terus saling menyerang. Iya. Tidak menaruh hormat kepada guru-guru mereka. Apalagi istilah fikih ya Ustadz ya. Betul sekali. Kadang saling menyudutkan, termasuk membenturkan antara pendapat ustadz satu dengan ustadz yang lain, gitu kan? Jadi ustadz ini bilang A, kemudian itu tuh dibenturkan sama ustadz B bilang seperti ini. Nah, adabnya yang tepat bagaimana? Termasuk ketika minta fatwa, lalu
gimana sih orang itu beristihad. Nah, kita sebutkan di sini kaedah-kaedahnya. Wah, cocok banget soalnya belum lama kayak dari awal kasih solusi berdiri saat ketika kita melakukan campaign tertentu yang dirasa memang insya Allah memang ya semaksimal mungkin kita tidak ada pelanggaran syariatnya, itu DM bermunculan Ustadz. Contohnya gimana? Afwan nih, alafu nih Ustadz. Ketika kita muncul campaign giveaway, Nah, nanti tuh ada yang kubunya Ustadz Ami, ada juga mungkin yang Ustadz lain, taunya dibilang, "Bang, ente nggak belajar ya? Anda tuh, public enemy Ustadz. Anda tuh banyak banget pokoknya haters. Udahlah, Anda udah kebal lah begitu Ustadz." Jadi di DM tuh kita nggak tahu ya Ustadz ya. Kayaknya mungkin Allah atur ketika Anda mungkin ngonten muncul di ranah muamalah itu ada yang support, ada yang musuh. Ya Anda udah terima, itu udah biasa lah. Dulu kaget awal-awal Ustadz, kaget. Tuh apa? Sekarang mah ya udahlah. Masya Allah. Ya, jadi ketika kita hukum giveaway, ente nggak belajar, lu nggak belajar lo, otak lu nggak dipakai. Lihat dong kata Ustadz Fulan, wow. Subhanallah, Masya Allah. Ana bilang lagi, Ana awal-awal tuh kadang, tapi ini Ana Afwan Naki, ini Ana belajar dari sini, Ana kirim juga. Ini Ana izin Ustadz ya, Ana kirim juga. Enak banget ngomongnya, udah Ustadznya langsung. Cuplikan Ustadz Aminur Bait yang di Safda TV. Ana kirim, yang ini Ustadz. Akhi, nanti coba dilihat yang ini. Wow, panjang nih kalau diladenin. Itu baru giveaway. Belum lagi GoPay. Apa hubungannya dengan kasih solusi di GoPay? Enggak, kan kita kan nanti ada dompet-dompetan gitu Ustadz. Kan kasih dompet virtual. Dompet virtual. Nah, itu kan rame juga gitu. Ana belum fokus lebih dalam di situ, walaupun kasih solusi nanti banyak freelancer yang memang kita sebagai makelar kita. Nah itu Ana mau nanya juga ke Ustadz, bagaimana kita kan kami agregator, bahasa kerennya mah agregator, bahasanya sebenarnya sih makelar. Gojek juga emang punya motor, iya kan? Shopee emang punya mall, gitu kan? Ya makelar sih, udah lakuin aja gitu kan? Kerennya mas sekarang agregator. Kita juga nggak punya freelancer, pakai jasa teman-teman, ikhwan kita, masya Allah gitu kan? Cuman mempertemukan aja ya. Mempertemukan. Nah itu gimana kalau Anda ngambil sekian persen dari akad muamalahnya para pengusaha sama si video editor misalnya, kita bedah juga bisa tuh. Nanti kadang, berarti ada dompet dong bang. Dompet tuh berarti begini dong. Ente kayak GoPay dong. Entar kali ya Anda panggil Ustadz Ami dulu kali ke studio kali ya. Anda gak bisa jawab soalnya Ustadz. Silakan asatidzah yang lain dihadirkan. Saya tak nonton di belakang. Enggak, soalnya biasanya Anda jawabnya pakai video-video Ustadz. Kan Anda gak mungkin fatwa, bukan kapasitas Anda. Jadi Anda sih dapat dari ini, saya sih dapat dari ini. Nah itu kita bahas dari mana dulu nih saat ini. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kami untuk menulis beberapa buku yang itu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Kalau tentang bahas dompet virtual, uang digital, kemudian ada giveaway, marketplace dan seterusnya, kami ada buku khusus. Judulnya Halal Haram Bisnis Online. Nah, iya. Dan itu udah selesai dibedah di ANB Channel. Kemudian tentang masalah agregator tadi, jadi makelar dapat fee sekian dan seterusnya, ada 2 buku yang bahas ini. Oke. Pertama, bukunya judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Wah. Tapi ini khusus untuk makelar offline ya. Oh, bukan yang kayak kita nih. Ini makelar konvensional. Misalkan metodenya online maupun offline bebas. Oh, misalkan yang konvensional. Oke, misalkan yang ini jual buku secara konvensional offline, kita ngambil fee dari sini. Ya, atau ngambil margin. Bukan dropship. Dropship di Halal Haram Bisnis Online pembahasannya. Oke. Ada juga buku saya yang kedua, fikih ASN dan karyawan. Wow. Khusus bahas masalah akad ijarah. Iya. Akad ijarah itu akad jual beli jasa. Dan karena akad jual beli jasa itu dominan untuk para karyawan ya. Iya. Jadi kami kasih judul fikih ASN dan karyawan. Dan seperti agregator itu dalam ijarah kan macam-macam ya. Salah satunya adalah ijarah al-am. Dan pelakunya namanya ajir am. Ajir am itu orang yang dia menjual jasa tapi bebas untuk menerima banyak klien. Karena ajir am atau disebut juga dengan ajir mustarok, itu dia dalam satu waktu bisa menerima banyak klien. Dan hak dia adalah fee ketika dia bisa mempertemukan antara orang tertentu dengan konsumen dia. Artinya boleh kan, Ustaz? Diperbolehkan, meskipun ada batasannya. Batasannya apa aja, Ustaz? Wah, ini waktunya nggak cukup. Waduh, fikih muamalah panjang banget. Ya, kalau di bukunya Ustadz Ami aja, guys. Ya, fikih ASN dan dunia karyawan. Kalau khusus masalah agregator. Oke. Tentang mempertemukan antara 2 orang ini. Oh, oke.
terkait persentasenya juga kan dapatnya berapa. Termasuk, ya. Misalnya outsourcing ya, itu ada di buku fikih ASN dan karyawan. Oh ya. Baik. Oh iya bener, security kan pakai itu juga tuh biasanya. Betul. Oke. Barakallahu fiik. Oh, Allah barik fiik Ustaz. Kita bahas tipisnya gini dulu deh Ustaz. Yang ringan-ringan dulu. Hukum giveaway gimana Ustaz? Ada rinciannya Bang. Jadi intinya giveaway itu kan memberikan hadiah ya. Iya. Namun pakai syarat. Like, comment, share. Nah, dan ada banyak syarat, bisa jawab pertanyaan, bisa like, comment, share dan seterusnya. Dan syarat itu menguntungkan bagi pihak yang berikan giveaway. Iya. Secara umum ya. Meskipun ada juga yang sifatnya memang dia mau bagi-bagi. Kalau sifatnya mau bagi-bagi kan berarti murni akad sosial. Iya. Ya. Tapi ada yang saya pengen dapat sekian komen, pengen dapat sekian likers dan seterusnya. Lalu dia kasih syarat seperti itu. Dan ulama ngasih batasan. Selama tidak ada unsur judi, hukumnya boleh. Wah, alhamdulillah. Intinya itu, selama tidak ada unsur judi, hukumnya boleh. Nah, kapan bisa disebut judi? Hadiah ini kan nggak jelas ya, karena nanti pasti akan diundi. Iya. Kalau semua yang like dapat hadiah, nggak apa-apa. Oke. Pokoknya asal kamu like, tak kasih hadiah. Oke. Nggak masalah. Oke. Karena hadiah itu boleh pakai syarat, dan banyak hadiah pakai syarat. Kamu kalau hafal surat Al-Ikhlas, ya, tak kasih 1 juta. Wah, ya, anak kecil ya. Iya. Saya boleh saat ikutan. Yang sudah gede jangan daftar. Oh, iya. Apalagi yang sering dipakai buat imam lagi. Kalau itu surat Al-Baqarah. Jangan saat yang Al-Ikhlas. Baik, itu contoh. Jadi hadiah diberikan dengan syarat dan sah-sah saja boleh. Hadiah boleh pakai syarat. Dan ma'ruf di masa silam mereka kadang memberikan hadiah, para ulama ngasih hadiah tapi pakai syarat. Yang kedua, ada hadiah tapi bayar dulu. Nah, bayar dulu ini ada 2. Ada yang dia bayar tapi nggak dapat apa-apa. Kamu registrasi dulu. Biayanya berapa untuk jadi member? Sekian ratus ribu. Sudah? Nanti silakan like, share dan seterusnya, akan dapat hadiah tapi dengan cara diundi. Nah, ini jelas judi ya. Judi. Karena inti judi kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah ma bainal ghunmi wal ghurmi. Antara untung dan buntung. Oke. Jadi kalau dia nggak dapat, rugi biaya member. Iya. Kalau dia dapat, untung lebih gede. Iya. Nah, ini judi. Yang kedua, dia dikemas dengan cara suruh belanja. Dan belanjanya di sini biasa jadi kadang nggak begitu dibutuhkan. Oke. Contoh di masa silam ya. Ada permen namanya, saya boleh nyebut namanya? Boleh. Yosan ya. Yosan. Betul. Kumpulkan huruf-huruf. Y-O yang jadi misteri kalau nggak salah huruf N-nya nggak ada deh Sat. Saya waktu SD. Bang Diri ikut juga. Sat. Berarti kita seusia ya. Wes tua. Iya benar Sat. Itu nggak pernah ada N-nya. Itu kayaknya bohong deh Sat. Akhirnya kan orang belanja banyak, bukan dalam rangka butuh barangnya, tapi karena ngejar itu. Iya, ngejar si permen karet yang huruf N. Nah, itu ada fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin termasuk judi. Oh. Karena gorornya itu ketika dia belanja banyak, keluar duit banyak, sementara nggak ada jaminan apakah dia nanti bisa dapat hadiah atau tidak. Yang dosa siapa Zat? Dua-duanya. Karena kan dua-duanya pelaku. Saya dosa dong waktu itu Zat. Ya, kita masih kecil dulu sering berjudi sebenarnya. Main kelereng itu termasuk Bang. Main kelereng kan kalah. Lah kan tapi nggak ada uang yang ditaruh Zat. Kelereng taruhannya. Oh iya. Kita kalah beli ke teman kan gitu kan? Oh iya lagi. Karet dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita terdidik dengan gambling kayak gitu. Iya lagi. Tapi dengan mainan kecil-kecil. Dan itu semuanya ya mohon maaf ya bagi para pemirsa barangkali ada sebagian yang baru dengar kok kaget. Jadi kaidahnya ma bainal ghunmi wal ghurmi. Terlepas taruhannya meskipun kecil. Rp1.000 Bang. Rp1.000 di Jakarta dapat apa? Iya. Parkir motor. Ya enggak dong Zat. Berapa? Parkir motor kadang ada yang sekarang 2.000, 3.000 bahkan. Masya Allah. Jogja 500. Masa? 1.000. Ya. Di sini nggak ada apa. Baik. Taruhan 1.000. Kalah kan cuma 1.000. Iya. Judi. Meskipun nilainya kecil. Oke. Karena taruhan itu tidak memandang besar kecilnya. Meskipun hanya taruhan kecil, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau barang bermanfaat Sat, misalnya ada persyaratan bahwa dia harus beli. Misalnya saya punya toko handphone. Nah, kamu mesti beli soft case dulu deh, casingnya. Kan bisa dipakai sama dia Sat. Kan kalau tadi cerita tentang ngejar Yosan, N-nya nggak dapat permen karet itu tuh, ya kan? Boleh ngunyah nggak dapat. Ya mungkin dia
dia nggak ridho, mungkin dia nggak suka permen karetnya atau dikasih ke temennya demi ngejar itu buat dapat hadiah. Kalau handphone misalnya beli barangnya bermanfaat gitu. Kalau giveaway-nya dia pakai belanja tapi karena butuh. Iya. Misalnya belanja kelipatan 100.000 dapat kupon. Nah itu. Setelah dapat kupon kan dia nggak berhadiah langsung ya. Diundi dulu. Iya. Bukan hadiah langsung tapi diundi. Dapat kupon, masukkan ke kotak undian. Di sini ada 2 keadaan. Yang pertama, jika dia belanja dengan niat murni untuk belanja, karena butuh, lalu dia karena butuh banyak, jadi keluar duit banyak, dikasih kupon banyak, insya Allah tidak masalah. Oke. Sebab gorornya di sini sifatnya gratis. Oke. Dan goror ketidakjelasan yang bersifat gratis diperbolehkan. Oh, ya. Goror yang bersifat gratis boleh. Dan banyak kita praktek goror yang gratis. Contohnya apa, Zat? Contohnya hadiah. Antum saya kasih hadiah, ketika kita ngasih hadiah orang yang nikah ya, kado kan? Iya. Kado itu transparan atau tidak? Enggak dong, nggak tahu. Kita bungkus kan? Iya. Orangnya nggak tahu. Ini saya kasih kado kamu. Apa isinya? Wallahu a'lam. Buka sendiri kan? Itu kamu buka sendiri. Okay. Oh, goror nih, goror. Goror enggak dong, Sat? Kan gratis. Goror tapi gratis. Iya. Deg-degan saya. Kan enggak tahu itu isinya apa. Iya. Itu goror tapi gratis. Artinya dibolehkan. Nah, kalau gratis boleh. Atau kita pakai kaidah yang kedua. Goror yang sifatnya mengikuti boleh. Goror yang sifatnya mengikuti boleh. Contoh kasusnya, Sat? Contoh, membeli sapi bunting. Oke. Harganya lebih mahal daripada yang enggak bunting. Ya? Karena udah ada anaknya. Nah, nilai lebih itu nggak jelas. Apakah nanti anaknya lahir selamat atau tidak? Iya. Tapi diperbolehkan karena anaknya ngikuti induknya. Nah, ada kaidah yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, kalau berdiri sendiri tidak boleh. Kalau yang dibeli anaknya sapi nggak boleh. Jadi kalau beli sapi bunting boleh, meskipun harganya mahal. Iya. Tapi kalau beli buntingan sapi nggak boleh. Nggak boleh ya, karena mas udah rancu banget tuh. Iya, karena nggak jelas. Iya. Dan dilarang oleh Nabi SAW. Nah, termasuk di sini Anda belanja lalu kupon undian. Kupon undian ini kan mengikuti. Dan biasanya orang nggak merasa kehilangan, nggak merasa rugi kalau dia nggak ngisi. Kadang dia malas ngisi, sehingga kupon itu dibuang, kasihkan orang. Karena bagi dia bukan ngejar hadiah kupon ini, dia yang dia inginkan adalah belanjanya. Belanjanya. Nah, kupon ini sifatnya mengikuti. Iya. Yang kedua, ada orang yang belanja tapi niatnya dapat kupon. Wah, ini lawannya nih, ya. Sehingga dia belanja yang nggak butuh-butuh dia beli. Pokoknya genap 100.000. Yang nggak butuh dia beli, pokoknya genap 100.000. Akhirnya ketika dia dapat kupon, berharap menang. Begitu dia nggak menang, dia rugi kan? Iya. Udah belanja yang nggak butuh. Ini masuk kategori goror yang dilarang. Oh, oke. Maka untuk kupon belanja itu tergantung niat. Dan ada kaidah menyebutkan al-qusud fil uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Waduh, baru niat doang tuh ya? Iya, jadi niat itu melatar belakangi apakah nanti bisa menjadi hukum boleh atau tidak dalam kasus seperti ini. Kalau diniat-niatin, Ustaz? Jadi Allah Maha tahu kan ya? Iya sih. kita bicara masalah hukum. Iya. Dan Anda masuk ke ranah yang haram atau ke ranah yang halal, masing-masing orang tahu niatnya. Iya. Dan Allah juga tahu niatnya. Pasti. Karena itu apabila dia memang punya niat yang nggak benar, ya meskipun dia diniat-niatin kan, Allah Maha tahu niat kamu. Oh, masya Allah. Ada juga yang lagi rame mengenai brand-brand akhwat nih, Ustaz. Brand-brand perempuan lah. Sempat istri juga nanya, aduh ntar ya saya tanya Ustadz dulu deh gitu ya. Kadang hadiahnya emas. Iya. Ya emas sendiri aja mungkin rame itu Ustadz kan dibahas gitu. Apalagi hadiahnya emas, misalnya beli skincare, hadiahnya 0,5 gram emas. Beli ya rata-rata perempuan lah. Nggak tahu ya, karena memang mungkin Ana dapatnya dari istri kali ya, cerita-cerita ini ya. Nggak tahu kalau untuk produk-produk laki-laki ya. Tapi rata-rata emas. Beli cake, nanti emas lagi diundi apa segala macam. Tapi kamu mesti beli cake dulu ya, kue dulu ya. Diundi. Ya, kembali ke tadi, sama dengan belanja banyak dapat kupon. Berarti boleh Ustaz ya? Tergantung niatnya. Oh iya. Kamu niatnya ngejar undiannya. Atau niatnya memang butuh. Oke. Kalau niatnya memang saya butuh cake ini, saya butuh belanja skincare ini, lalu kemudian
dikasih kupon undian untuk dapat emas, silahkan. Nah, contoh misalnya di depan saya kan ini ada Airtos. Ini saya pakai loh saat nih yang kopi, wanginya wangi kopi. Masya Allah. Enak banget nih, Masya Allah. Ini Airtos Foreman Coffee Scrub. Nah, dengan misalnya Airtos bagi-bagi tadi hadiah emas gitu. Iya. Belanja sekian dapat emas. Nah, tapi pertanyaannya sekarang agak lebih kompleks lagi. Yang pakai misalkan saya Airtos yang Coffee Scrub ini masih ada. Adik saya yang pengen. Nah, ya udah deh, tapi gimana? Ya udah Bang, lu beli aja. Ana beli, tapi buat adek nggak Ana pakai nih, satu butir pun nggak Ana pakai. Ya sah-sah saja kan. Sah-sah aja. Kita bisa beli untuk diri kita, untuk orang lain dan seterusnya. Ada orang belanja banyak, ngapain? Ini Ramadan mau dibagi-bagiin sama tetangga. Yeah. Sah-sah saja. Oh, berarti aman aja. Tapi emasnya kita Ana yang pakai. Silahkan. Itu hak antum yang sudah keluar uang untuk beli itu kan. Oke, giveaway kelar. Ini kalau tinggal GoPay Ustaz. Masya Allah. Mumpung ada, bener ya teman-teman nih, mumpung ada Ustaz Ami, Ana puas-puasin karena pada DM-nya ke Ana soalnya Ustaz. Kalau ke Ustaz katanya nggak dibalas. Ya kan beliau juga sibuk. Teman-teman juga kadang begitu kalau sih. Kalau DM ke medsos saya, yang ngurusi bukan saya. Oh, tim. Jadi saya ada medsos pribadi dan itu kayaknya nggak begitu terkenal. Oh gitu Ustaz. Nah, yang punyanya ANB yang lebih terkenal. Nah, buangannya ke saya biasanya Ustaz. Buangannya ke saya biasanya. Antum cari narasumber yang banyak kan. Masya Allah. Karena antum dianggap sebagai sentral narasumber ini. Sentral narasumber, cuma kadang beban juga Ustaz. Beban dalam artian, aduh nih kalau nggak dijawab, udah tanya belum Bang sama Ustaz? Udah tanya belum Bang sama Ustaz? Iya sabar. Nonton podcast saya deh, podcast ntar insya Allah juga Allah mudahin gitu. Ya. Nah, mungkin bisa kami sarankan, bisa merujuk ke buku Halal Haram Bisnis Online. Ada di situ semua Ustaz ya? Ada di situ tentang masalah dompet virtual, uang digital secara umum ya. Uang digital kan kita bagi banyak, di situ ada rinciannya. Nah, boleh mungkin tipis-tipis Ustaz, misalnya kayak pay later, ya. Shopee pay later atau pay later itu kan intinya diutangi ya. Kamu silakan belanja dulu, bayarnya belakangan ya. Sama kayak kartu kredit kan? Diutangi kan intinya kan. Sehingga ya diutangi kan alhamdulillah. Cuman masalahnya kalau ada kelebihan jadi riba. Kalau nggak ada atau syubhatnya gini Ustaz. Ya udah Shopee pay later, tapi bayarnya tepat waktu. Di situ ada kesepakatan penalti jika telat. Ya, ya ada mungkin. Saya nggak pakai sih. Ada nggak sih Dan? Nah, saya nggak tahu itu. Ada nggak sih? Kasusnya ada di lapangan. Ada. Iya ada. Makanya kalau kita bahas fikih muamalah yang sifatnya kontemporer, ada mukaddimahnya yang disebut dengan paham tasawur ya. Tasawur itu paham kasus sesuai dengan realita di lapangan. Kita butuh data. Nah, kadang saya ditanya malah balik nanya. Ya, ada nggak seperti ini? Oke lah, anggaplah ada. Kalau bahasa amannya. Ada ya. Dari mana dia bisa dapat keuntungan pay later kalau nggak nyari yang itu? Iya, biasanya begitu. Ada, ya. Biasanya ada. Kalau ada, ini masuk riba jahiliyah. Seperti yang pernah diterangkan oleh Zaid bin Aslam. Ini saya bahas di buku saya Ada Apa Dengan Riba. Salah satu bentuk riba jahiliyah, orang memberikan utang kepada si A untuk jangka waktu tertentu. Jika dia bisa lunas sesuai dengan perjanjian, 0 bunga, 0%. Yeah. Tapi kalau dia telat, maka utangnya ditunda pembayarannya dan ditambah nilainya. Si bunga ini itu persis seperti model penalti. Kalau kau bisa bayar tepat waktu, nggak perlu bayar bunga. Harga 100 bayar 100. Tapi kalau kau telat, maka nanti ada bunganya per bulan sekian %. Kayak kartu kredit ya. Iya. Sehingga boleh nggak saya mengambil akad ini? Nggak boleh, itu akad riba jahiliyah. Tapi kalau saya tepat waktu, kalau sudah melakukan akad, hukumnya haram karena Anda menyepakati akad itu. Benar. Terlepas dari apakah nanti Anda kena riba atau tidak. Terlepas dari kena riba. Jadi ada dua posisi ya. Yang pertama menyepakati akad. Kalau Anda bayar tepat waktu, Anda kena ini, menyepakati akad. Tapi kalau Anda telat, Anda kena dua dosa, menyepakati akad dan memberi makan riba. Ngasih kelebihan. Iya. Misalnya 100.000 jadi 110 ya. Iya. Nah, saya telat sebulan. Telat sehari dihitung sebulan. Maksudnya dia bayar 110.000. 10.000 itu memberi makan riba. Dan Nabi SAW melaknat orang yang memberi makan riba. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi riba.
Jadi dua-duanya terkena laknat. Waduh. Kompleks guys, mantap. Lebih Ya. Iya. Kami sarankan baca buku insya Allah. Iya, lengkap tuh di situ Mukadimahnya ada jadi. semuanya ada lengkap ya. Kita bahas di pengantar fikih jual beli ini dulu deh, Sat. Tadi di depannya ada yang menarik nih. Yang haram itu sedikit dan terbatas. Betul. Di daftar isinya. Ana mau ngambil dari awal dulu nih pertanyaannya. Nanti nyambung ke sini. Banyak orang yang hijrah, cabut dari pekerjaannya. Memang ada salah satu staff kami di sini, dia ada kerja di marketplace sebelumnya, tapi ternyata produknya horor, dompet bla 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 itu, akhirnya dia pindah ke sini, macam-macam. Tapi ngambil ranah dari si pelakunya dulu dia, orangnya ini. Cabut, bener nggak kira-kira dia bakal berkah, makin kaya? Nah yang gitu-gitu Ustaz, meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang haram, tapi kok nggak jalan-jalan bisnisnya nih Ustaz? Makanya penting tadi kita kasih penguatan dulu ya. Iya. Jadi literasi bagi mereka yang mau hijrah. Anda hijrah itu latar belakangnya apa sih? Mau meninggalkan sebagian dunia untuk mencari dunia yang lain. Mau meninggalkan harta yang bermasalah, yang syubhat, dengan harapan nanti bisa dapat harta yang melimpah. Iya itu. Begitu dia hijrah ternyata kaget. Saya nggak dapat yang lebih gede daripada yang dulu. Katanya hijrah bisa dapat yang lebih gede. Nah. Itu perlu dihati-hati. Bisa jadi dia tergolong orang yang beragama di pinggiran. Maksudnya gimana Zat? Beragama di pinggiran itu ketika dia mengikuti syariat, lalu dia mendapatkan keberuntungan duniawi, dia merasa tenang. Yeah. Dia merasa nyaman. Oh, memang ikut syariat itu menguntungkan. Terbukti nih. Nah, karena begitu saya hijrah makin untung. Wah itu. Begitu dia ikut syariat lalu mendapatkan kesulitan, misalnya cari kerja nggak dapat, mulai usaha sering gagal, akhirnya muncul dalam diri dia penyesalan. Kenapa saya hijrah kemarin? Kenapa saya itu tinggal? Muncul penyesalan. Dia menyesal kenapa hijrah. Wah. Dia menyesal kenapa meninggalkan maksiat. Iya. Allah sebut dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha al-harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Coba saya kutipkan ayatnya ya. Boleh. Ini ada di, biar nanti pemirsa juga bisa lihat. Boleh Zat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia sudah hijrah lalu dia mendapatkan kelapangan rizki, usahanya makin berkembang, dia buka usaha terus berkembang, dia yakin ini syariat memang betul-betul menguntungkan. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Tapi kalau dia mendapatkan kesulitan, begitu dia hijrah kok makin repot ya. Daftar kerja kemana-mana nggak ada yang mau nerima, usianya sudah melebihi batas rata-rata requirement ya. Kemudian dia buka usaha, ini gagal, punya masalah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan mertuanya, dengan keluarganya, orang tuanya. Akhirnya dia muncul penyesalan. Kadang ada yang balik lagi. Wah, ke banyak. Dunia pertama. Banyak, Sat. Begitu ya? Banyak. Allah sebut khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia akhirat. Aduh. Jadi kan dia enggak jujur. Kau hijrah latar belakangnya apa? Kalau jujur, saya meninggalkan harta haram, meninggalkan harta syubhat karena satu alasan, sadar akhirat. Masalah apakah nanti Allah akan kasih kau kekayaan di dunia ataukah tidak, terserah Allah. Enggak semua sahabat yang meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka akan mulai dari nol. Karena semua pekerjaannya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan. Mereka punya rumah, punya lahan, mau dijual biar nanti bisa dipakai bekal untuk hijrah. Enggak ada orang musyrik yang mau beli. Ngapain? Maka sahabat waktu hijrah dari Mekah menuju Madinah itu lebih hebat konsekuensi yang harus mereka tanggung. Karena mereka harus meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Kita hijrah kehilangan apa? Pekerjaan. Gaji. Pekerjaan tok. Iya. Antum masih punya simpanan harta kemarin? Iya. Masih punya tabungan dan kehilangan pekerjaan masih bisa mencari peluang pekerjaan yang lain. Sahabat itu kehilangan semuanya. Dan mereka mulai dari nol ya, ketika hijrah di Madinah. Yeah. Kayak semangatnya ini ya di Pertamina,
mulai dari nol Pak ya. Iya, hijrah ya. semangat ya bener. Jangan-jangan mungkin sponsor coba Pertamina. Nah ini menarik nih Ustadz nih. Masya Allah. Tentang tadi Ustadz udah menyinggung mengenai harta-harta yang tadinya udah pernah kita simpan apa segala macam. Aduh kalau dibuka lama lagi sih sebenarnya. Postingannya Uki Kautsar. Ini sahabat kita Uki ex Noah itu Ustadz. Anda kan baca-bacain di komen-komennya ketika masalah dibahas musik apa segala macam. Ana gatal sebetulnya mau jawab ini saat, tapi bukan porsi Ana. Sepertinya porsinya sih porsi Ustadz Ami. Soalnya mereka bilangnya gini, sekarang lo hijrah lo, haram-haramin musik lo, enak ya udah kaya, enak ya udah punya uang dari hasil ngeband kemarin Noah. Lu udah bisa-bisanya ngomong gitu ya, pantes lah, udah dapat miliaran. Oh gitu. Kalau gitu uang miliarannya buang dong. Kan itu harta haram. Ya. Tebar di tol. Wah, tebar di tol. Wah, ngeri-ngeri Sat, netizen Sat. Ngeri. Nah itu ada di pembahasan ini nih. Ini Sat. Bagian harta haram. Coba. Cara taubat dari harta haram yang antum lihat di daftar isi. Apakah hartanya masih boleh dipakai gitu Sat? Bagaimana cara taubat harta haram? Itu ada 2 rincian ya. Oke, yang halaman berapa Di Sat? bagian belakang. Afwan, Sat. Coba lihat di daftar isi dulu. Daftar isi, oke. Nah, Ini buku lengkap loh guys. Ini Masya Allah. Nih karena antum di harus bagian punya. belakang kita bahas tentang masalah harta haram. Jadi di sini kita mengenal harta haram, dampak buruknya, kemudian bagaimana ketika harta halal bercampur dengan harta haram. Nah, terus di bagian belakang taubat dari harta haram. Antara taubat dan konsekuensi taubat. Jadi bedakan 2 ya, taubat dan konsekuensi taubat. Oke. Seperti misalnya orang punya tato nih. Taubat dia dari tato adalah dia nyesel banget ketika dia sudah melakukan kesalahan itu. Sudah menghilangkan tato itu konsekuensi taubat. Oke. Dan bisa jadi 2 ini dipisahkan. Ini akan memberikan madarat yang besar. Tatonya di muka. Aduh. Kan banyak itu tuh. Banyak. Ada yang tato di muka hafid Quran. Oh iya. Ya, sempat muncul di TV. Ya. Tahu. Baik, itu contoh. Kita bedakan antara taubat dengan konsekuensi taubat. Dan terkadang konsekuensi taubat bisa jadi tidak dilaksanakan karena memberikan madarat yang lebih besar. Karena intinya di taubatnya. Iya. Baik. Kemudian juga kita membahas tentang cara taubat dari harta haram. Kalau kita sudah bertobat, apa sih yang harus kita lakukan dengan harta haram itu? Iya. Nah, di situ kami kasih rincian. Ada 2 keadaan, ada yang sudah mengetahui haramnya, ada yang belum mengetahui haramnya. Kalau orang mendapatkan harta haram dan dia belum tahu kalau itu haram, dalam keyakinannya itu halal. Oke. Dan banyak seperti itu ya. Iya. Seperti musik ya. Banyak orang meyakini itu boleh. Bahkan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Dari situ dia mendapatkan sesuatu. Lalu setelah itu dia taubat. Berarti ini kan hasil sebelum dia ngerti. Saat dia mendapatkan itu dia yakin ini halal. Iya. Nah itu taubatnya ada sendiri. Oh, tapi hartanya boleh digunakan? Hartanya boleh digunakan. Dan Allah izinkan itu di Quran. Oh, oke. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah datang peringatan dari Rabb-nya, yaitu dia sudah tahu ilmunya, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu. Falahu ma salaf, maka dia berhak untuk menikmati harta yang dia dapatkan di masa silam. Sahabat itu dulu jualan khamr. Iya. Sebelum khamr dilarang. Iya. Kita nggak boleh dong komentar kayak tadi ya. Disampaikan ke sahabat-sahabat Ansor yang mereka nyimpan khamr dari hasil kurma yang difermentasi. Padahal kurma ketika banjir di Madinah kan salah satu trik orang Madinah ya difermentasi, jual ke Syam. Sesuatu yang nggak bernilai mungkin di Madinah nggak begitu laku, di Syam jadi mahal. Kayak tape gitu ya. Karena di Syam kan lebih dingin. Iya. Ketika musim dingin bisa sampai salju. Mereka menghangatkan badan dengan minum khamr. Dan penduduk Madinah dulu menjual itu sebelum khamr diharamkan. Setelah khamr diharamkan, mereka tinggalkan semuanya. Buang khamr sisa-sisa yang masih ada. Hasil penjualan di masa silam yang sudah mereka dapatkan sebelum khamr diharamkan, Allah nggak perintahkan untuk dikeluarkan. Apalagi ditebar di tol. Wah kacau netizen. Baik. Nah itu contoh. Jadi kalau komentar kan pakai ilmu juga kan. Iya. Sebagaimana kita menyampaikan sesuatu pakai ilmu, ngomentari sesuatu juga pakai ilmu. Catat Anda. Ya. Nah itu ada di sini, mungkin nanti bisa dibaca. Nah ini juga saya sebutkan beberapa kumpulan contoh kasus. Oh, oke. Afwan saat Anda lihat. Ini biar
teorinya kayak gini, kasus di lapangan seperti ini. Oke. Cara menjawab kasus itu berdasarkan teori yang sudah kita pelajari bagaimana. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Kumpulan contoh kasus juga ada loh guys di sini. Tuh, dan ini relate banget sama sehari-hari ya. Misalnya kasus 1, nikah batal, tidak ada perceraian, pindah hak milik sejak akad, sukuk retail, kantin kejujuran, hukum bertransaksi dengan anak kecil. Wah, ini relate nih. Masya Allah. Hasil pom bensin, judulnya unik-unik banget Seth. Hasil pom bensin gimana? Gade sawah, murah bank syariah. Sebenarnya ada nggak sih bank syariah? Pandang lagi nih urusan. Ya, namanya ada. Namanya ada. Namanya ada kan bank syariah, namanya Pak. Bank syariah kan ada. Akadnya? Nah itu perlu untuk didetailkan. Goro dalam MLM, cara hadiah untuk konsumen yang berprestasi, menggadaikan objek transaksi. Ini juga lagi rame Sat. Bagaimana hukum AdSense di YouTube? Nah kalau itu di buku Halal Haram Bisnis Online itu tentang, aduh deg-degan nih. Tentang ini halal haram cari duit di dunia online. Ada AdSense, ada model bisnis afiliasi itu ya. Iya, affiliate marketing. Affiliate marketing, ada apa lagi? Selain ada vlogger, Just Tip, vlogger, YouTuber, Just Tip dan seterusnya. Di buku Halal Haram Bisnis Online. Intinya begini, karena AdSense itu kan kita dapat fee. Disebabkan kita mengiklankan. Maka ada 2 yang perlu diperhatikan. Pertama, produk iklannya halal dan materi iklannya tidak mengandung pelanggaran. Oke. Kalau Anda bisa menjamin itu silahkan, sehingga nanti pendapatan dari AdSense halal. Oke. Tapi kalau nggak bisa menjamin, enggak, ini nggak bisa kita kendalikan. Yang mengendalikan pihak Google. Oh iya. Meskipun kita sudah melakukan kategorisasi sangat ketat, tapi ternyata iklan yang tampil itu mengikuti algoritmanya si penonton. Pengguna. Iya. Nah, kebiasaan dia seperti apa? Oke. Dia kan punya intelijen artifisial ya. AI, betul. Jadi dia seringnya buka apa? Yang muncul itu. Padahal web yang dibuka konsultasisyariah.com atau rumaisa.com. Dia komplain. Kok ini ada iklan kayak gini? Nah, justru kan dia menampakkan siapa dirinya. Malah Anda membongkar aib Anda sendiri. Berarti yang sering Bapak tonton kurang lebih seperti itu. Makanya iklannya diarahkan ke situ. Sehingga kalau yang sering buka otomotif nanti iklannya otomotif. Iya. Yang sering buka olahraga nanti iklannya kurang lebih olahraga. Artinya? Ya itu akhirnya kita yang punya konten, yang kontennya agama bercampur dengan iklan seperti itu, mau mengendalikan nggak bisa. Nggak bisa. Karena kembali kepada algoritma pengguna. Nah kalau nggak bisa dikendalikan, kita kan dapat sesuatu itu. Dan kalau ada unsur yang haram ya, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam maksiat, kita nggak berhak untuk mendapatkan hasilnya. Oh, kalau ternyata padahal algoritmanya datang dari si pengguna. Ya mau karena kita nggak bisa memfilter tadi ya. Iya. Mau difilter seperti apapun, yang muncul tetap seperti itu. Kalau kita ngarahinnya, kalau nggak mau kena iklan ya di YouTube Premium aja. Nggak semuanya buka di YouTube Premium. Masih banyak yang dia nggak premium kan? Iya. Baik. Oke, berarti hukumnya haram ya Zat? AdSense. Ya disebut mutlak seperti itu kami nggak berani. Tapi kita sebutkan batasannya. Kalau Anda bisa membersihkan 100% dari unsur haram silahkan. Kalau kita kan sekarang kan iklan udah muncul sendiri Zat sama YouTube-nya. Sekalipun kita nggak aktifin AdSense kan dia udah tetap muncul. Betul. Nah itu gimana? Iklan tetap ada. Intinya saya tidak sepakat dengan peraturan itu. Maka saya tidak pasang AdSense saya. Oke. Sehingga masalah itu ada, yaitu aturan sepihak YouTube. Kami berlepas tangan. Sementara dakwah melalui media semacam ini dibutuhkan kan, sehingga orang bisa mengakses kayak kasih solusi. Ya, kalau kita buat tube sendiri kan tidak mungkin. Kasih tube. Aduh berat Ustaz. Iya. Servernya terlalu mahal ya. Betul. Nggak mungkin. Dan orang juga terkenalnya lewat itu. Iya. Sehingga maunya kita hanya bisa nebeng di situ. Masalah ada kotoran, kita berlepas tangan. Taib. Syukran Ustaz atas jawabannya. Lengkap ya. Jadi pengen belanja mungkin di ANB Channel. Ada juga nggak Ustaz ANB Store? ANBstore.id. Ada juga nih ini yang aneh pakai nih. Di sini juga marketplace juga Ustaz. ANB Store, bukan? E-commerce.
e-commerce E-commerce. di web anbstore.id, dan kita juga jual di beberapa marketplace. Oh, oke. Oh, panjang sebenarnya kalau dibahas mengenai marketplace ya, Sat ya. Angka Ya. kembar. Itu sebenarnya sama seperti buy one get one juga ya, diskon-diskon ya. Misalnya kayak 3344 beli produk iPhone harganya Rp4.000, Rp5.000, itu sebenarnya boleh nggak sih, Sat? Sah-sah saja kalau antum jangankan jual murah, dikasih aja boleh kok. Oh iya. Ulang tahun saya misalnya, saya kasih ini, terlepas dari masalah ulang tahun. Iya. Atau ini nih saya lagi nikahan, siapa yang datang ke rumah tak kasih iPhone 1. Sah-sah saja. Iya. Gak perlu bayar. Betul. Apalagi pakai bayar. Cuman bayar 5.000 dapat ini. Asal nggak ada unsur penipuan. Oke. Unsur penipuan, sehingga apa yang dia sampaikan real seperti yang dia wujudkan, insya Allah ada masalah. Toib, teman-teman, kalau pengen tahu lebih lanjut, kalau dibahas di studio ini kan panjang banget tuh pasti tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk rame banget para konten Ya, ini kreator. Dibukuin aja kali Sat. Karena ini multi buku jadi sebenarnya. Iya betul. Pertanyaannya nyasar ke banyak buku. Ya kita fokuskan di sini ya. Sekarang yang baru keluar yang ini ya, Sat ya. Ini udah lama. Udah lama justru ya. Sudah kurang lebih 2 tahun. Lebih 2 tahun. Oke, pokoknya teman-teman kalau pengen tahu tadi ya kan udah Ustadz juga udah singgung tipis-tipis kalau memang di sini ternyata ada yang di online, bisnis online apa segala macam. Bisnis online. Nah, itu mungkin bisa dicek. Cara dapetin buku-bukunya di mana, Ustadz? Bisa di Anbstore. Investor sih. Oke. Di di Instagramnya khusus ada ya, Ustadz? Ada di Instagram ada. Bisa langsung cari di Google Anbstore. Keluar. Mau pakai baju yang seperti saya pakai, teman-teman? Bisa tuh ada di situ ya. Ada potongan harga juga, Ustadz. Lagi diskon lagi gede-gedean enggak, Ustadz? Ya silahkan nanti minta krunya. Syukran Ustadz Imam Maha udah. Iya, Masya Allah. Keuntungan di Anbstore kita gunakan untuk ini, untuk operasional ANB channel, juga untuk support dakwah. Wah. Dan pengeluaran untuk gaji para karyawan ya. Iya, Masya Allah. Jadi sama aja kita benar-benar membantu jalannya dakwah gitu ya. Ya insya Allah sebagian untuk itu. Wah, Masya Allah. Mungkin ada mau tambahin, Ustadz? Alhamdulillah. Cukup. Cukup insya Allah. Oke. Intinya kami sarankan jadi terbuka terhadap ilmu itu penting. Iya. Karena itu kunci utama kita bisa menjadi hamba yang lebih baik ya. Karena banyak orang yang dia itu takut untuk belajar, khawatir kalau tahu jadi banyak yang dilarang, dan itu berbahaya. Iya. Sehingga jangan takut untuk belajar. Oke. Apapun yang Anda butuhkan untuk diketahui, pelajari, terutama bagian halal haram, karena kita butuh batasan seperti itu. Sehingga kalau Anda takut belajar, dikhawatirkan terjerumus ke dalam maksiat, nanti itu akan menjadi buku catatan amal. Dan kita bisa jadi akan takut membuka buku catatan amal kita saat di akhirat. Maka pilih mana, melayani takut di dunia atau melayani takut di akhirat. Wow. Yang itu lebih berbahaya. Bener. Terus muncul juga syubhat ya, kan nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu gimana, Ustadz. Sebenarnya dia sudah tahu tapi nggak mau tahu. Makanya sengaja nggak mau belajar. Iya. Ada orang yang dia nggak mau baca buku saya tentang ada apa dengan riba. Nah. Ada salah satu cerita ditaruh di mejanya, dia marah, nggak mau baca. Dia marah sama keluarganya yang bawa buku itu, marah sama istrinya. Oke. Ada juga kawan saya yang mau ngasih hadiah ke temennya ASN, buku fikih ASN dan karyawan. Dia nolak-nolak, nggak mau ya, nggak mau. Baca aja silahkan, ini gratis untuk kamu. Nggak mau dia. Karena dia takut. Iya. Mungkin sebenarnya dia sudah menyadari pelanggaran yang selama ini dia lakukan dicantumkan di buku ini. Wah. Saya juga nggak tahu dia takut dengan buku saya, padahal saya nggak pernah cerita horor ya, bukan? Cerita horor ya. Saya nggak pernah cerita menakutkan di situ. Oke. Cuman dia takut. Ya nanti kan besok makan apa saat kalau tiba-tiba ketemu hukum yang haram dia keluar, mungkin belum nyampe ke situ kali, Zat. Nah, itu pertimbangan yang butuh motivasi di awal. Karena rizki Allah yang nanggung, bukan instansi tempat Anda bekerja. Nah, itu pondasinya penting ada di sini, insyaallah nih teman-teman. Baik, Ustadz, syukuran jazakallah khair udah mampir. Jazakallah khairan. Masya Allah. Semoga makin berkah ini kasih solusi ya. Amin ya Allah. Ana mau nanya-nanya sebenarnya saat nanti ya di off air saatnya terkait akadnya bagaimana, konten kreator. Masih banyak narasumber yang lain di Jakarta. Enggak dong Sat, maksudnya ini kan terkait dari agregator macam-macam akadnya begini. Masya Allah. Oh ya, dikit satu lagi Sat. Boleh nggak kalau mereka ngontennya atau muamalah transaksinya dan lain-lainnya bermain jorok, si video editor, graphic designer, kan ini kan aplikasi nanti insya Allah bakal rilis dan launching di bulan depan gitu ya.
Tapi ternyata misalkan di luaran sana dia ngambil job yang kotor. Video editor ngambil job film yang memang ada musik, aurat dan lain-lainnya. Tapi ketika masuk ke kasih solusi, mereka ikutan aturan main kita. Ya. Insya Allah tidak masalah. Nabi SAW bertransaksi dengan Yahudi, dengan non-Muslim, ya, dengan orang kafir. Di satu tempat bisa jadi mereka jualan khamr, makan riba dan seterusnya. Tapi saat bertransaksi dengan kaum muslimin, mereka akadnya akad yang mubah. Sehingga sah-sah saja. Karena itu kalau ada konten kreator yang dia mau ikut bergabung di marketplace kasih solusi ya, tapi dia mau memenuhi peraturan yang ada, sehingga jasa yang dia sediakan adalah jasa yang bersih dari unsur haram, insya Allah tidak masalah. Kalau mereka bermain kita udah berlepas ya Ustaz. Kalau di luar terserah dia ya. No. I mean ketika dia di dalam sini, tapi ternyata setelah transaksi mereka nggak tahu gimana gitu ya, unsur-unsurnya ada permainan juga di belakang yang kita udah batasin, udah diikutin aturan, kita nama juga zaman sekarang kan. Tapi kalau di luar yang antum sediakan, di luar platform yang antum sediakan, urusan mereka ya Ustaz ya. Tapi kalau masih dalam lingkup platform antum, ya harus memenuhi aturan di situ. Masya Allah. Baik, luar biasa Ustadz Amin ilmunya nih guys. Anda ada ilmunya, cuman ya sedikit berbagi saja. Teman-teman juga sama dengan saya sama-sama belajar ya. Masya Allah. Sama-sama belajar. Semoga Allah memberkahi kegiatan yang kita lakukan dalam belajar. Ya Rob, amin ya Rob. Syukran Ustadz, jazakallah khair, hayakallah Ustadz. Barakallahu fikum. Allahumma barik. Kita kasih solusi.